Kembali bersama kami dalam Coffee Talk bersama Bapak Ismen Muhtar. Kita kembali lanjutkan talk show kita ya Pak. Pelonggaran dan penurunan level PPKM berdampak pada peningkatan mobilitas masyarakat. Kita ketahui saat ini mobilitas masyarakat sudah sangat tinggi ya Pak ya. Lalu seperti apa antisipasi mencegah munculnya gelombang ketiga tersebut di tengah tingginya mobilitas masyarakat saat ini Pak? Ya, ini penting ya untuk jadi perhatian kita semua ya. Pelonggaran atau penurunan level PPKM itu meningkatkan mobilitas Ya. masyarakat. Bahkan saya baca itu mobilitas kita lebih tinggi sekarang dibandingkan sebelum pandemi. Betul. Karena betul, ada Pak. euforia mungkin Ya. ya. Nah, cuman perlu diingat pelonggaran itu adalah PPKM-nya yang di levelnya turun, aktivitas masyarakat yang dilonggarkan, bukan prokes, Iya. bukan 3M. Justru harus diperketat ketika ada pelonggaran itu, artinya kita ketemu banyak orang. Ya. Nah, disitulah risikonya muncul. Kalau kita pelajari riwayat alamiahnya penyakit ini, penularannya, ada pintu keluarnya virus itu dari saluran napas kita, hidung dan mulut, tutup pakai masker. Kemudian ada jarak tertentu efektif menularnya, 1,5 sampai 2 meter. Jaga jarak itu. Ya. Nah, pintu masuknya juga di situ aja, mulut dan hidung, tutup pakai masker. Nah, itu yang harus tetap dipertahankan kepatuhannya itu. Kalau itu kita bisa lakukan, aktivitas yang diperlonggar ini mudah-mudahan tidak berdampak terhadap kasus. Ya. Betul, Nah, Pak. kalau kita menghadapi gelombang berikutnya, baik itu karena virus lokal maupun virus baru dari luar, yang lebih berisiko itu kan ada varian baru. Iya. Jadi daya tahan yang kita punya selama ini terhadap virus yang ada itu tidak efektif terhadap virus baru. Itu kemungkinan itu ada. Nah, tapi apapun jenis atau varian atau mutasi yang terjadi, cara penularannya tetap sama. Dengan demikian cara pencegahannya juga sama. Prokes itu ya Pak? Prokesnya, jadi itulah untungnya perubahan virus itu bukan berubah cara menularnya. Jadi yang berubah itu adalah kemungkinannya pertama dia lebih mudah menular. Ya. Itu yang kita khawatirkan. Ada juga sebagian besar justru dia lebih lemah, menjadi lebih lemah. Itu yang kita harapkan. Nah, kedua, dia lebih fatal, daya bunuhnya meningkat. Nah, itu yang kita antisipasi. Tapi bagaimanapun cara menularnya tetap melalui pernapasan tadi, ya, dalam jarak tertentu. Sehingga cara mencegahnya tetap sama. Jadi yang perlu dikuatkan menurut saya tetap prokesnya, 3M. Baik Pak, kuncinya adalah prokes. Ya. Dari 1 sampai 10, berapa skor kepatuhan prokes yang Bapak nilai di masyarakat saat ini Pak? Silahkan. Aduh, ini agak serius dulu ya, lurusin kaki dulu. Ini sulit ya diukur ya, tapi itu penting. Harus ada indikator soal kepatuhan ini memang. Kalau 3T itu ada indikatornya, berapa jumlah orang yang dites per minggu, berapa rasio kontak erat yang harus dilacak dan dikarantina di setiap kasus positif. Nah, 3M atau prokes ini, saya nggak lihat indikatornya. Saya pernah dengar kalau nggak salah persentase kepatuhan di suatu daerah, tapi tidak rutin di expose ya. Nah, sebetulnya bisa disurvei, rapid survey ya, setiap minggu bisa dilakukan di expose. Tingkat kepatuhan dari hari ke hari atau minggu ke minggu, kita makin baik atau makin turun atau fluktuasi, itu penting untuk tindakan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Karena ibaratnya kita itu kemampuan kita mendeteksi risiko kebakaran hutan misalnya, titik-titik rawan itu di mana? Nah, kapan? Dan di mana tadi itu antar daerah kita harus lihat kabupaten mana yang tingkat kepatuhannya rendah, kecamatan mana atau puskes mana. Kemudian leading sektornya, jangan semua urusan kesehatan nih, penggerakan masyarakat ini. Siapa leading sektornya? Sehingga ini dulu yang kita permasalahan. Ketika nanti, kita sekarang kan yang selalu dipermasalahkan outputnya, di hilir, paling hilir, yaitu kasus kematian, rumah sakit penuh, gitu ya, dan kesehatan pasti kena sorot. Tadi saya bilang, segala sesuatu tuh ada penyebabnya. Nah, penyebabnya itu kepatuhan ini. Siapa sih yang tanggung jawab soal kepatuhan? Ukurannya harus diukur setiap saat. Secara berkala, paling enggak, tiap minggu misalnya. Nah,
Jadi saya sebetulnya nggak bisa jawab berapa kepatuhan masyarakat gitu ya, karena sangat variasi. Kalau tadi diukur, disurvei rutin, kita jadi tahu tidak saja satu daerah, tapi aktivitas apa. Nah, ini bisa jadi masukan ya Pak, bahwa Ya, memang dibutuhkan lembaga yang secara rutin rutin. menyurvei prokes kepatuhan masyarakat ya Pak Ya, ya? betul. Itu survei cepat, gampang tuh dilakukan. Iya, Melalui observasi kah, atau diambil sampel ya iya, pastinya. Nggak mungkin kita lihatin semua orang kan. Sehingga bisa dinilai daerah itu iya, sampai level kecamatannya. Kemudian yang penting juga aktivitas apa yang longgar. Misalnya apakah pesta kah, iya. apakah Makan, sekarang sekolah, nongkrong ya Pak ya? restoran, Iya, ya nongkrong. Jadi setiap daerah berbeda pasti iya, risiko-risikonya. Sehingga lebih efektif, efisien pengendaliannya. Kalau sekarang kita bicara prokes umum, 3M semua bicarakan. Daerah yang sudah patuh itu kesel gitu, ya, karena dia sudah patuh, tapi kasus banyak masuk kan iya, dari luar. Sebetulnya yang belum patuh ini yang harus kita sorot. iya. Jadi kalau ada satu daerah kepatuhannya rendah dari hasil survei tadi, nah nanti kalau kasusnya tinggi, ini kan ada korelasinya. Kalau begitu dengan kondisi yang ada saat ini Pak, apakah cukup menjadi modal yang kuat untuk mengantisipasi ancaman gelombang ketiga yang mungkin akan muncul diprediksi pada akhir tahun ini Pak? Kalau saya lihat tidak, ya. Jadi sebetulnya tadi di awal kita bicara soal antisipatif ya. Iya. Sebetulnya ini yang contoh antisipasi itu ya. Ketika prokesnya bermasalah, tingkat kepatuhannya rendah, antisipasi, lakukan intervensi, bukan reaktif nanti ketika kasus tinggi dengan PPKM. Iya. PPKM itu sebetulnya adalah kebijakan yang terlambat, tapi perlu. Karena dulu kan namanya PPKM darurat. Iya. Ya, karena kondisi sudah darurat, kematian tinggi, kasus banyak, Iya. rumah sakit penuh. Iya. Batasi orang bergerak. Padahal kalau kita lakukan, kita bisa identifikasi titik-titik lokasi kapan prokes itu lemah di mana, nah, itu diatasi dulu. Jadi antisipasi, bukan reaktif yang terlambat tadi. Jadi menurut saya sih kondisi sekarang dengan contoh kemarin gelombang kedua terjadi, kita juga terjadi, ya. Kayaknya kita tidak kuat di situ. Belum Itu yang, tapi kesempatan sekarang memperbaiki. Ketika kasus kita rendah, Iya. jangan itu diperlonggar, Iya. karena kita akan menghadapi risiko gelombang ketiga. Saatnya kita memperkuat itu komunikasi risiko. Ya, itu para ahli pakar komunikasi publik tuh harus dilibatkan. Ya, orang kesehatan kapasitasnya untuk menggerakkan masyarakat itu terbatas. Tapi kalau orang bicara COVID, semua kesehatan kesannya ya, kena sorot ya. Kalau 3T-nya sama penanganan kasusnya oke lah. Makanya saya bilang tadi, harusnya ada leading sektor yang bertanggung jawab soal ini. Ya Satgas jelas, tapi sektor apa yang leadingnya. Ya, baik. Kita kembali harus jeda sejenak, Pak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami harus kembali jeda. Setelah yang satu ini, kami akan segera kembali.